di Bali namanya Niskala. Iya, pasti kan. Klinik ya. Iya, kalau kita jangan-jangan saya nih dikenain orang iya, nih. kalau udah dokter tidak berkata apa-apa, wah penyakit ini buktinya nih. Kalau dicari di medis kok nggak ada apa-apa nih, normal ya kan, dan sebagainya. Seringkali orang merasa nyeri itu adalah sesuatu yang mengganggu. Nyeri itu adalah jahat. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ulang, nyeri itu sebenarnya baik. Emang ada nih orang nih emang merasakan nyeri haid itu, mereka minum obat yang misalnya beli di apotek aja gitu. Itu apakah boleh atau bagaimana gitu, atau malah buat ketergantungan tadi jadinya? Jadi nyeri itu sangat subjektif sebetulnya, tergantung pengalaman juga dari seseorang. Nah, nggak bener juga nih kalau orang lain kemudian ngatain nih, lebay, sakit begitu doang. Sudah ada beberapa yang join. Sudah masuk. Udah live. Udah live. Kelihatan. Live. Sudah live ini. Ya udah sih. Udah. Ini kita bukan gimmick. Disapa dulu. Ya ampun. Halo, selamat malam para teman baik semuanya. Halo my friends, my fellas, amigos. Halo my friends. Kembali lagi nih dalam acaranya Jadi Gini sama Dokter Rai. Episode keempat ya dok, masuk kali ini ya dok ya. Ya, disapa-sapa dulu lah orang-orang yang ini masuk udah nih, ada siapa yang aja masuk, nih? udah banyak Rian banget. Fernandes, lumayan, Nadia Vesaisinah, ada BLD kami, Anissa Indah Wulandari, Cahya, BLD kami, Indah Wulansari, banyak Titian ya lumayan. Sadewu. Ya. Kita juga nanti kalau misalnya ada komen-komen bisa dari sekarang sih dok ya. Pertanyaan atau komentar bisa dari sekarang kok. Iya, tapi Nanti. ini belum opening. Iya nggak apa-apa. Orang belum tahu nih acara apaan. Siapa gitu. tahu mereka mau say hi, mau wave. Oh, sambil boleh, nunggu gitu teman-teman kan. yang lain ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain yang mau gabung. Boleh. Ya. Ya, Sabtu ya, malam Minggu. Sabtu identiknya malam Minggu itu malam untuk orang pacaran, Dok. Tapi kita di sini malah bertugas, Dok. Nggak apa-apa. Nggak selalu yang nonton di sini jomblo kan? Bisa aja pacaran tapi nobar. Nonton bareng. Ya. Sungguh pacarannya tuh benar-benar mengedukasi sekali. Bukan toxic relationship kalau kayak gitu, Dok. Benar-benar. Oh iya dong. Ya, ini kita di acara apaan nih sekarang? Kali ini kita balik lagi di acara setiap Sabtu dong. Udah pasti. Jadi Gini show sama Dokter Rai. Kali ini udah episode keempat, kita ngebahas nyeri-nyeri badan ternyata psikosomatis. Psikosomatis, maaf typo. Mulut juga bisa typo guys. Oh ya, oke. Jadi mungkin teman-teman penasaran kan apa sih psikosomatis itu? Karena dari bahasanya aja udah kayak asing banget dok. Saya aja benar-benar nggak tahu. Kecuali nyerinya doang yang saya tahu kayaknya. Psikosomatis saya nggak tahu sama sekali. Taunya nyeri-nyerinya aja gitu. Jadi mudah-mudahan nih tayangan nih yang sebelumnya mengalami nyeri-nyeri bisa tahu sekarang nonton ini. Nonton Jadi Gini ternyata dapat jawaban. Kan enak tuh jadinya bisa tahu itu nyerinya emang benar psikosomatis atau emang nyeri biasa. Nanti kita akan bahas ya dok ya dengan lengkap dan detail sekali. Wow, mantap. Berapa SKS? Langsung auto ini sih dok. Auto graduation. Oke, my friends. Kita mulai aja kali ya. Ya. Oke, kali ini yang udah tadi aku bilang episode keempat ini ada nyeri badan ternyata psikosomatis. Langsung aja kita tanya sama Dokter Rai, apa sih dok psikosomatis itu? Ya, psikosomatis. Namanya ada psiko, ada somatis. Psiko itu adalah psiko ya. Jadi pikiran, perasaan dan perilaku kita gitu ya. Kemudian somatis itu adalah sensasi yang dirasakan oleh tubuh kita. Jadi psikosomatis itu sebenarnya keluhan yang bersifat fisik ya, keluhan di fisik kita, tetapi itu berhubungan dengan gangguan-gangguan yang terjadi dalam psikologis kita.
ya pikiran, perasaan kita. Gitu. Oke. Apa itu termasuk kayak apa yang kita pikirkan langsung terjadi, apa sih namanya? Mhm. Tersugesti gitu. Apa Enggak juga. emang Jadi gini, bener-bener? sebenarnya eh kita kan bisa ya mengalami luka batin, ya kan? Iya. Secara perasaan terganggu, ya, Mhm. secara pikiran terganggu. Tapi kemudian seringkali kita abaikan. Ya, enggak ah, aku enggak selemah itu. Aku enggak mau bicara, ya kan? Oke. Mau membicarakan atau curhat tentang perasaan yang dialami. Kita tutupi saja, kita menguat-nguatkan diri, ya kan? Mhm. Lalu ya bawah sadar kita kan tidak bisa dibohongi, ya. Mhm. Jadilah yang nyeri bukan lagi perasaan, bukan lagi di batin kita, Mhm. tetapi disimbolisasikan menjadi nyeri yang ada di tubuh kita. Bisa jadi nyeri kepala, bisa jadi nyeri leher, bisa jadi nyeri di tulang belakang, di pinggang, ya, bisa jadi nyeri ulu hati ataupun di kaki, di mana saja, ya kan? Jadi istilahnya tubuh kita tidak bisa menghentikan alarmnya. Ketika ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita, kemudian kita paksakan, maka dia akan memberikan alarm dalam bentuk lain, ya kan? Mhm. Ketika nangis kita simpen, ya kan? Ketika rasa perih itu tidak kita bicarakan, maka lama-lama fisik kita nih yang merasakan nyeri itu. Jadi benar ya, kayak kalau misalnya kita pendam-pendam sesuatu, itu bisa berpengaruh pada kesehatan fisik, benar-benar ada ternyata kayak gitu ya, Dok Iya, ya? itu satu keseimbangan yang dilakukan oleh fisik kita, oleh tubuh kita, supaya kita memahami. Semasa kita belum ngerti, dia akan cari cara untuk memberi pengertian Iya. pada diri kita. Gitu. Tapi apa begitu kita mengalami tekanan batin atau sesuatu yang mengganjal di dalam tubuh kita, apa langsung nyeri itu datang atau butuh waktu? Tidak selalu, tidak selalu. Jadi jangan bayangkan ketika kita mengalami ketidaknyamanan, kemudian kita tutupi lalu segera muncul, ya. Bisa jadi segera muncul ataupun nanti di kemudian hari. Banyak orang yang mengalami psikosomatis itu bingung. Dok, kenapa saya baru sekarang mengalami psikosomatis? Padahal tekanan-tekanan kehidupan saya itu sudah dari dulu. Bahkan katakanlah 5 tahun yang lalu saya mempunyai kehidupan yang lebih buruk. Tapi Nah, pas mestinya kalau saya bahasanya. gangguan psikosomatis dulu dong. Kenapa sekarang? Mhm. Nah, ternyata itu kayak apa ya, tabungan di bank. Nah, waktu itu Oke. kita berusaha hadapi, tapi kita masih simpan, masih simpan, masih simpan. Baru sekarang nih, ketika walaupun tekanannya tidak terlalu besar, tapi kemudian sudah overload, ya kan, baru kemudian muncul sebagai suatu gejala fisik. Oke. Tapi gini, gejala fisik itu ya, ada yang memang mengalami gangguan. Katakanlah memang asma, orangnya memang asma, tetapi jadi lebih sering karena dipicu oleh faktor psikologis atau Oke, jadi alergi kalau atau apapun ya. Mah misalnya memang ada mungkin iritasi ya, tetapi karena faktor psikologis yang memicu terus, jadi mahnya nggak baik-baik. Atau bisa jadi juga tidak ada gangguan sama sekali sebetulnya. tapi Jadi tiba-tiba lambungnya nyeri. baik, paru-parunya baik, tetapi kemudian yang dia rasakan sensasinya adalah seperti sesak nafas, seperti Oh, gitu. mah gitu. Padahal sebenarnya Gak tidak ada gangguan riwayat sama apapun. Jadi sekali kalau gitu ya. dicek misalnya orang mah endoskopi saja baik-baik saja, hasilnya normal ya kan, dan sebagainya. Nah, seringkali kalau di masyarakat kita kan kemudian disangkut pautkan, wah kalau di Bali namanya niskale. Iya, Wah, pasti kan. klinik ya. Iya, kalau kita Jangan-jangan saya nih dikenain orang Iya, nih. Saya sakit dikit. jangan-jangan. Nah, Kalau udah buktinya, dokter tidak berkata apa-apa, wah penyakit ini buktinya nih. kalau dicari di medis kok nggak ada apa-apa nih, Iya. normal ya kan, dan sebagainya. Biasanya kayak gitu. Nah, ketika kita cari secara fisik tidak ditemukan, pikirkanlah apakah ini juga kaitannya dengan problem psikologis. Tapi kali ini kita fokus ya ke nyeri-nyeri ya. Iya, ke nyeri-nyerinya aja. Ya, ke nyeri-nyeri. Kalau misalnya saya boleh tanya, penyakit yang datang itu apa
pengganti si nyeri atau dia berbarengan dengan nyeri gitu. Oh, Jadi iya, dia iya. Jadi misalnya pertanyaan yang mana dulu nih? Nyerinya yang ada baru orang depresi, baru orang cemas, atau depresi cemas dulu baru nyerinya ada gitu. Misalnya nih orang nggak depresi deh, tiba-tiba nyeri aja gitu. Oke. Tapi sebelum saya jawab ke sana ya, kita mesti cari tahu dulu nih, ya. Seringkali orang merasa nyeri itu adalah sesuatu yang mengganggu. Nyeri itu adalah jahat. Iya. Orang tidak berencana suatu saat akan mengalami nyeri kan? Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ulang, nyeri itu sebenarnya baik. Setiap orang itu bisa mengalami nyeri kan? Nyeri itu ciptaan Tuhan, bukan hanya pelangi ya, tapi nyeri itu ciptaan Tuhan. Misalkan Dan anugerah begini, terindah berarti. ya artinya nyeri punya fungsi. Untuk Oke. diciptakan dia punya fungsi yang sangat penting. Kebayang nggak kita kalau misalnya patah tulang, kemudian ya karena oleh gangguan saraf kita nggak bisa merasakan nyeri, apa yang terjadi? Maka kita akan terus berjalan, iya kan? Iya, Keluhan benar-benar. patah di tulang itu akan makin parah Iya, kita abaikan karena dan kita kayak, tidak beristirahat. betul. Nah, Iya. jadi nyeri itu baik, menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Ada sesuatu oke, yang oke, mengganggu dalam tubuh kita sehingga kita butuh istirahat. Ketika kita istirahat, nyerinya jadi hilang. Oke. Ya kan? Iya. Kemudian kita harus jadi mencari tahu. Kita periksa ke dokter, ya kan? Kita cek apa nih penyebab nyerinya. Ketika sudah ditemukan, misalnya oh ini tulang nih, tulangnya ada yang bergeser atau patah gitu misalnya. Ketika kita sudah temukan sumbernya, rasa nyeri ini kan tidak diperlukan lagi. Iya. Nah, barulah kemudian kita harus konsumsi obat nyeri sambil mengatasi penyebabnya. Secara umum demikian sebetulnya. Ya, setiap gangguan di fisik maupun mental yang gejalanya nyeri, seperti itu prinsipnya. Jadi kita harus mencari tahu sumber nyerinya. Kita atasi sumber nyerinya, baru kita kemudian perlu minum obat-obat anti nyeri atau painkiller. Ya. Nah, bahayanya adalah ketika kita tidak menemukan atau tidak mencari sumbernya. Kemudian kita jadi menyalahgunakan obat-obat anti nyeri. Kita hanya obati nyerinya saja tanpa mencari sumbernya, tanpa mengobati sumbernya. Kalau kayak gitu bakal keulang lagi nggak sih nyeri tersebut walaupun kita udah minum obat nyeri itu? Kalau sumbernya tidak diatasi, tentu saja nyeri ini akan terus berlangsung. Nah, pada kasus ini misalnya ya, pada kasus ini kalau kita sudah cari sumbernya, dicek ke dokter ya, lewat wawancara, kemudian lewat pemeriksaan fisik, lewat penunjang ya kan, ronsen, CT scan, apalah kalau lambung endoskopi, pemeriksaan dalam, kok tidak ditemukan sumber nyerinya, ya kan? Kemudian orang jadi hanya minum obat anti nyeri, begitu nyeri dia minum, ya kan? Iya, biasanya. Nah, justru akan menjadi misalnya ketergantungan atau penyalahgunaan, Iya. ya kan? Penyalahgunaan yang menyebabkan juga muncul efek-efek samping yang lain, ya kan? Nah, hati-hati. Jadi ketika secara fisik kita cari sumber nyerinya, tidak kita temukan, tidak konsisten dengan apa yang kita rasakan, jangan-jangan nih nyerinya tuh di situ. Gitu. Bukan ya. Nyerinya perasaan di sini. itu bukan di sini. Perasaan itu di Di otak. otak, oke. Nah, ya. Perasaan itu di otak deh. Iya, jadi yang mengatur perasaan, mood kita ya, itu di otak kita. Ada namanya di bagian tengah ya. Itu yang mengatur perasaan kita, cemas, ya, sedih, marah, itu sebetulnya ada di situ. Nah, bisa jadi nih, nah, kan, tekanan-tekanan hidup kita membebani hal itu, ya, kemudian menyebabkan ketidakseimbangan di sana, gitu. Jadi membicarakan nyeri itu sebenarnya jadi nyeri-nyeri sedap. Iya, ya? Nyeri sedap. Jadi ikut ngilu. Tapi kalau misalnya nih dok. Kalau nyeri haid itu bisa dikatakan psikosomatis nggak sih? Karena kalau saya pribadi nih, saya mengkonsumsi obat nyeri setiap kali saya haid karena nyeri tersebut gitu. Apakah efeknya seperti yang dokter bilang tadi bisa tidak baik atau gimana gitu? Karena kan sebagai wanita kita haid
emang setiap bulan gitu, kecuali yang telat ya. Mhm. Terus kalau misalnya emang ada nih orang nih emang merasakan nyeri haid itu, mereka minum obat yang misalnya beli di apotek aja gitu. Itu apakah boleh atau bagaimana gitu, atau malah buat ketergantungan tadi jadinya? Iya, iya. Jadi gini, Uti ya. Mungkin banyak juga ya, my friends di sini yang wanita ketika datang bulan jadi nyeri, ya kan? Ya dalam tahap yang wajar, itu umum sekali terjadi, ya kan? Ketika kita datang bulan, rahim berkontraksi kan, untuk memompa ya sisa dari apa yang ada di rahim itu keluar, ya. Jadi tamu bulanan. Tetapi ada juga loh kasus-kasus di mana orang sangat nyeri, ya kan? Iya, Sampai nggak kerja, nggak bisa sekolah, bahkan sampai ya kan? pingsan gitu loh dok, Nah, sampai. nangis-nangis sampai ini kan jadi pertanyaan. Yang pertama tentu baiknya periksa nih atau cek ke spesialis obstetri ginekologi, ya kan? Apakah ada sesuatu? Apakah ada gangguan di rahim ataukah ada secara hormonal yang terganggu? Tetapi kalau diperiksa clear ya, tidak ada masalah, tentu mestinya tidak demikian kan? Iya. Nah, faktor yang lain adalah faktor mental. Oke, jadi bisa mempengaruhi ya dok ya kalau Jadi misalnya gini, kayak gitu. jadi gini nih. Prosesnya sebenarnya, kenapa sih dok? Selalu sih ngomongin soal mental ya kan? Ada orang memisahkan, ini nyeri fisik apa nyeri karena psikologis Iya. gitu. Padahal sebenarnya ya menurut saya itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Respon dari tubuh ketika ada organ atau jaringan di dalam tubuh kita yang rusak atau potensial mengalami kerusakan, dia memberi sinyal nih dari tubuh kita. Kemana? Ke otak. Oke. Termasuk juga melewati pusat emosi kita. Ya kan nyeri itu dipengaruhi oleh emosi kita. Kalau kita nyeri pas lagi galau, nambah. Iya, kan? nambah Ya, banget nyerinya. nambah banget. Kalau ada pasangan yang di samping kita urut-urut dan sebagainya, nyerinya kok mereda. Padahal kan tetap saja ya kan jaringan atau yang rusak tadi tetap mengalami gangguan. Nah, apa problemnya di situ? Nah, sebenarnya gini. Jadi gini. Ketika orang mengalami gangguan ya, suasana perasaan atau mood. Jadi ada depresi, ada gangguan cemas ya yang tidak tertangani. Itu gangguannya ada pada zat kimia di otak kita. Namanya serotonin. Oh. Jadi di Uti ada, di saya ada. Ya kan? Kalau serotonin itu rendah, kita jadi sensitif. Bisa jadi gangguan cemas, bisa jadi depresi, jadi melo terus, sedih terus ya kan? Dan sebagainya. Tetapi serotonin ini juga ada fungsinya dalam hal nyeri. Jadi dia menghambat nyeri. Oh ya? Iya, jadi kalau orang depresi, cemas kan rendah nih serotoninnya. Jadi dia sensitif sekali terhadap nyeri. Kebayang nggak kalau rim motor atau mobil kita nggak cespleng, ya kan? Iya. Ngebut. Bablas. Nah, nyerinya juga demikian. Nyeri yang dirasakan orang lain skala 1 sampai 10 misalnya 4, kita bisa rasakan sebagai 8. Jadi nyeri itu sangat subjektif sebetulnya, tergantung pengalaman juga dari seseorang. Nah, nggak bener juga nih kalau orang lain kemudian ngatain nih, wah lebay, Iya. sakit begitu doang. Soalnya ya kan? kadang stigma di kita itu kan kental banget itu dok, yang memisahkan antara fisik dan mental gitu. Kalau misalnya kita sakit fisik aja dibilang itu karena dia stres gini-gini, nggak ada urusannya sama itu gitu. Terus disuruh sabar, disuruh banyak berdoa, ya kan? Biasa. Ya Cuma doa jawabannya mah kayak sakit apa aja kita perlu berdoa. Iya, itu malah makin kan? memperburuk nggak Sakit sih? apapun nih, demam berdarah, malaria, ya kan? Corona, ya kan? Perlu bersabar. Jadi bukan hanya orang yang mengalami masalah kesehatan mental saja yang perlu bersabar dan banyak berdoa, tapi itu saja tidak cukup. Tentu harus diatasi, ya. Jadi yang diperlukan nanti ketika kita cek ya, misalnya ke konsultasi ke psikiater ya, kita lihat bagaimana intensitas nyerinya, ya kan? Ada pola-pola tertentu kah, ya kan? Nah, gampangnya begini, kalau nyeri itu muncul saat aktivitas, misalnya nih nyeri otot dan sebagainya. Kalau dibawa aktivitas mestinya tambah kan? Iya. Pengennya istirahat. Tapi kalau muatan psikologisnya lebih besar, biasanya justru dibawa pas lagi istirahat gitu mulai terasa.
Iya, bilang mau mulai terasa, tidur, ya kan? Karena pas nggak ada kerjanya malah, kegiatan, pas nggak ada kerjanya yang malah nggak fokus. ada Nah, gini sama nggak ada sekali. gangguan, kan aneh kan? Iya, Nah benar-benar. itu, jadi nanti itu bisa diatasi. Berita Oke. baiknya bisa diatasi. Bahkan ada obat-obat tertentu ya yang bisa mengatasi misalnya sumber kecemasannya dan depresinya, sekaligus juga mengatasi nyerinya. Oh, Jadi nggak perlu banyak minum obat. gitu. Ya, Terus ya. kalau untuk intensitas nyeri itu sendiri, Dok, Mhm, apakah ada sinyal-sinyal yang dari nyeri itu, misalnya mhm. kalau nyeri pertama kali dia cuma nyeri sedikit gitu, kalau misalnya kita masih nggak Iya, atasi kalau dibiarkan semakin kemudian tidak mendapatkan ya Mhm. penanganan, tentu akan makin cepat ya. Kemudian ada pola-pola atau intensitas tertentu nih. Misalnya ketika ada yang kita ajak berkonflik muncul atau kita ingat hal itu, nyerinya bertambah hebat. Oke, Itu jadi hati-hati ya kan. oke. Nah, kalau bahaya juga kalau ternyata itu sebuah psikosomatis dan tidak ditangani, jangan-jangan jatuhnya kita jadi abuse terhadap obat-obat anti nyeri. Oh, Iya kan? iya sih. Iya. Iya, karena kita terus mengkonsumsi obat Iya. itu, Sekarang iya. salah nih kita. Ya kan, dan sebagainya, bahayanya wah macam-macam kan. Kita nggak perlu anti nyeri yang banyak. Maka jangan heran nih, saya pernah ketemu misalnya orang minum anti nyeri bahkan golongan-golongan yang sudah narkotik ringan gitu ya. Bahkan sampai 4 sampai 6 tablet ya. Ya cuman masalahnya bukan di situ. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan hal itu. Ya kan? Oke. Ibaratnya kebakarannya di dapur, kita nyemprotnya di ruang tamu. Nggak mungkin. nyambung. Nggak nyambung. Oke. Gitu. Jadi harus penanganan tepat banget dan bisa serius, Hmm. seserius ini ya ternyata, my Hmm. friends. Gak nyangka juga sih saya kalau masalah psikosomatis nih Iya. segini. Oh, psikosomatis yang ringan-ringan. Sebenarnya semua orang punya potensi loh seperti itu. Walaupun yang sehat-sehat Ya, aja. artinya psikosomatis yang ringan-ringan ya, reaksi psikosomatis yang ringan, misalnya kalau saya ujian tiba-tiba tuh sakit perut gitu kan. Oh, itu Pas termasuk nggak belajar, saya pernah ketika SMP salah lihat jadwal. Bisa kan yang kita pelajari ternyata di hari berikutnya, di hari itu beda. Wah, tiba-tiba Langsung, tuh nyeri tuh kita. itu apa, Nah, kalau kayak gitu kan kondisi fisik lagi nggak baik, Mhm. apa termasuk mengeluarkan keringat dingin, itu tuh termasuk ada psikosomatis juga? reaksi-reaksi lain. Jadi gejala psikosomatis, gejalanya di fisik kita tidak selalu nyeri. Ada cukup banyak. Bisa berdebar, jadi nafas kita berat atau gemetar, keringat dingin. Rasanya kok dizzy, jadi kok kayak di atas kapal nih ya kan, gitu dan sebagainya. Wah, lumayan juga Iya, ya lumayan banyak komentarnya. Kita kayaknya perlu ini. nih Bisa kita baca-baca. sapa satu-satu nih dari ini pertama Itu boleh tuh Arulsyah. Arulsyah 2099. Ya. Terkadang Oh, iya, Dok. kita Oh, hanya iya. harus belajar dewasa, menerima perasaan sakit hati, lalu tanamkan sifat ikhlas dan menanamkan upgrade skill. Nah, bagaimana tuh, Dok? Keren ini. Ya, Positif artinya sekali. gini. Artinya setuju juga ya kan? Ini hal yang baik ya. Belajar dewasa menerima perasaan sakit. Sebenarnya anak-anak juga menerima sakit tuh kan? Iya. Ya kan? Tapi maksudnya begini. Ada banyak orang yang kemudian tidak menginginkan sakit. Ya kan? Iya. Secepat mungkin sebenarnya ada obat ajaib yang nyerinya langsung hilang. Termasuk juga kalau kita ada masalah di perasaan kita. Pengennya sedih langsung hilang, pengennya marah langsung hilang dan sebagainya. Padahal gitu. kita perlu memahami itu. Apa sih yang menyebabkan rasa sedih saya muncul? Apa sih yang menyebabkan rasa marah saya muncul? Bagaimanakah saya harus bereaksi dengan hal itu? Tiba-tiba pengen lupa aja. Iya. Ya kan, besok datang lagi dan sebagainya. Tanpa kita sadari kayak gitu tuh terus bakal berulang-ulang kalau kita Betul. nggak temukan sumbernya. Apalagi gitu nih, ya. ada yang lain nih. Masih dari Arulsyah ini, Dok. Ada lagi nih. Ada yang bilang sudah memberitahu seseorang tapi tidak berubah, dan kata orang lain hanya hidayah yang dapat mengubahnya. Pengen banget cepet diberi hidayah sama orang yang ngeyel. Waduh. Iya. Tapi hidayah dari Tuhan seringkali juga lewat manusia kan? Iya. Nah, jadilah teman baik. Iya, Wah. benar. Karena hidayah itu ya
datangnya itu dari tangan-tangan Tuhan yang melalui manusia-manusia itu sendiri Iya, gitu. ya Jadi nyeri ini artinya bukan hal yang buruk. Dia selalu mengingatkan kita. Ini loh ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Mari kita dengarkan tubuh kita. Nah buat teman-temannya ya nggak usah juga nyumpah-nyumpahin. Udah dikasih tahu tapi nggak apa-apa, kita dengarkan saja. Lebih baik kita belajar mendengarkan ya kan daripada menasehati. Udah nggak daripada zaman mengejat sekarang. juga. Nggak zaman sekarang. Kita zamannya mendengarkan sekarang guys. Iya, contoh paling gampang deh, ini malam minggu ya kan. Coba nih lagi pacaran, itu pacar di sebelah pengennya didengerin apa dinasihatin? Nah, pasti pengennya didengerin. Karena banyak orang yang itu kalau misalnya mereka ada beban beban batin atau lagi ada tekanan hidup, mereka hanya ingin didengar gitu loh. Mereka nggak butuh nasihat. Dengan mendengar pun dia bisa menemukan masalahnya dan kemudian punya opsi-opsi untuk mengatasinya. Bener, Coba deh yang lain tuh ada Chandrawasih, anak Agung Ayu. Iya, ada juga nih. Saya didiagnose GERD ya, tapi hasil endoskopi fundus luka dan sering sesak. Oke, mungkin maksudnya apakah ini ada hubungannya dengan psikologis? Ya seperti tadi. Tunggu dulu dok. First of all, apa itu GERD? GERD itu reflux ya. Kalau pernah dengar nggak? Nah, Reflux. jadi ini nih cara gampangnya ya. Dia itu reflux esophagus. Jadi dari lambung ya kan, sebelum lambung tuh ada esophagus. Oke. Karena banyak ya kan asam lambung yang di dalam lambung, kemudian dia bisa naik ke atas. Bahaya jadinya juga luka dong. kan. Luka di peralihan itu. Oke. Jadi gejala-gejala macam-macam nih, ya kan? Ada yang kemudian panas sampai ke kerongkongan, ya kan? Kemudian rasanya ada gas, ya kan? Bisa juga nyeri ya, sampai nafasnya jadi berat dan sebagainya. Betul. Kalau sudah dicek endoskopi ternyata ketemu demikian ya memang perlu diobati, ya kan? Sumbernya memang dari situ berarti. Iya, tetapi lagi-lagi semasih kita hidup, fisik kita selalu berkoneksi kan, berhubungan dengan mental kita. Iya. Nah, apa sih yang menyebabkan misalnya asam lambungnya muncul? Nah, siapa tahu ada yang nggak disadari kan dok? Artinya naturalnya asam lambung itu muncul untuk mencerna. Lagi-lagi asam lambung itu baik loh, ya kan? Dia gunanya mencerna. Kalau kita nggak punya asam lambung malah repot, sakit kita. Nah, ketika kita makan asam lambungnya keluar, ya kan? Tetapi ada juga karena sinyalnya dari otak salah, kita nggak makan pun asam lambungnya muncul. Jadilah banyak di dalam lambung dan bisa jadi naik juga. Padahal ya kan asam lambung itu mestinya waktu ada makanan. Ketika nggak ada makanan dia ada apa yang mau dicerna. Nah, jadinya luka di dalam dinding lambung kita. Gitu. Kondisi-kondisi itu misalnya terjadi pada kecemasan. Mempengaruhi juga berarti dok ya? Nah, kecemasan tuh ibarat sambel. Kalau sedikit enak kan? Kalau banyak ada nasinya, ada sayur, ada lauk, ada sambal sedikit enak. Tapi kalau sambelnya banyak, kecemasannya banyak, jadilah namanya gangguan cemas. Ya bisa berhari-hari nggak jelas nih masalahnya apa dan sebagainya. Bener-bener. Semasih itu tidak diatasi, walaupun lambung yang kita obati, kan sinyalnya masih salah terus. Masih tetap akan berlangsung seperti itu ya dok ya? Keduanya perlu diatasi, gangguan di lambungnya perlu diatasi, sinyal yang mengatur asam lambung itu yang kaitannya dengan psikologis perlu diatasi. Jawabannya bukan dengan obat tidur, bukan juga dengan obat penenang. Tetapi, itu yang sering salah itu dok? Ya, tetapi ada tuh obat yang diberikan psikiater biasanya mengatur mood kita. Ya kan, alarmnya itu disesuaikan di dalam otak kita, serotoninnya diperbaiki, otomatis nyerinya juga teratasi. Iya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini dok ada dari Mega Ichi. Dok, kan fisik mempengaruhi psikologis dan sebaliknya. Apakah bisa yang sakit fisik, misal tukak lambung, dan sudah jelas ada diagnosa dari penyakit dalam, lalu saat stres apakah jadi tambah sakit? Gimana tuh dok? Oh ya, seperti tadi, semasih kita hidup kita nggak bisa memisahkan kan antara fisik sama mental.
ya kan? Berkesinambungan banget kan. Bahkan ya sensasi apapun di dalam tubuh kita melalui otak kita, ya kan? Kemudian bagaimana mental kita bisa menambahkan atau mengurangi hal itu. Oke. Misalnya nih orang yang latihan, misalnya tentara, ya kan? Atau orang yang bela diri. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Kok dipukul gitu nggak sakit ya? Iya. Nah, kok dia Kok bisa jadi kayak gitu kan? dadanya dihantamkan ke lantai, nggak apa-apa. Kita nggak lihat dia setiap hari latihan seperti itu. Sensitivitas nyerinya dikurangi setiap hari lewat Oke. latihan. Jadi ada juga yang mempengaruhi nyeri selain obat-obatan, juga latihan. Oke. Itu. Berarti kita harus rajin-rajin Jadi kalau melatih udah diri jelas dong. tuh Kak Lambung, ada nggak pengaruh mental? Nah itu lagi kita tanya. Ada juga kan orang yang sudah berobat lambung, tapi sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Kemudian makannya udah diratur dok, ya kan? Maka semuanya nggak boleh nih. Iya. Ada juga yang pernah datang cuman makan nasi sama garam. Iya, karena Merasa diporsi ini banget. juga buat ini juga. Padahal ketika dia memikirkan jenis makanan yang harus dia konsumsi siang itu berat banget kan, cemas nanti kalau makan ini gimana ya. Itu udah Sebenarnya termasuk- itu lagi ya kan membuat itu udah auto cemas juga berarti ya. ya cemas kita meningkat dan Oke. regulasinya termasuk ke lambung juga tidak baik. Itu sebetulnya. Oke. Tentu itu diatasi dong. Iya, harus diatasi my friends karena nggak bisa lewat dinasehati, iya. apalagi dikritik, dikomentarin, lebay lo makan apa aja boleh lah dan Iya. sebagainya, ya My kan? friend jangan ragu-ragu untuk cek ya kalau misalnya ada gangguan atau gangguan cemas atau fisik, sebaiknya buru-buru deh dicek. Kalau enggak ya bisa buruk juga untuk kesehatan my friends nantinya. Betul. Ini selanjutnya ada Nyoman Sudiase, dok. Istri saya sering merasakan nyeri kaki. Kemana pertama harus konsultasi? Nah kan tentu nggak bisa tahu nih dari nyeri kaki ini apa penyebabnya. Tentu kita harus cari tahu nyeri ini berapa lama. Ya kan, sejak kapan, munculnya di waktu-waktu tertentu kah, ya kan? Kemudian apa hal-hal yang bisa meringankan hal itu? Misalnya dengan istirahat kakinya apakah lebih baik, ataukah dengan aktivitas malah lebih baik, ya kan? Nyeri ini seberapa, ya kan? Ada yang nyeri panas, ada yang nyeri tajam, ya kan? Ada yang nyarinya bal aja, pegel-pegel dan sebagainya. Kalau ya kan? misalnya ini dok, masih berhubungan dengan pertanyaan Pak Nyoman Sudiase ini, berarti kalau misalnya kita merasakan nyeri di kaki atau nyeri di ulati, pertama kali kita harus ke dokter spesialis tersebut dulu gitu ya dok? Sekarang eranya gitu ya, kita justru mengikuti seperti di luar. Jangan sedikit-sedikit dokter spesialis dan sebagainya. Ke dokter umum. Oh, ke dokter umum dulu. Jadi BPJS juga kan seperti itu. Nah, jadi di dokter umum dulu, di dokter keluarga atau vaskes kesehatan tingkat pertama. Nah, secara umum dilihat apakah ini otot, apakah ini nyeri tulang, nyeri saraf, atau karena justru ada hal secara metabolik, misalnya kolesterol, misalnya ada radang sendi dan sebagainya. Ya, tetapi kalau di situ tidak ditemukan dan sebagainya, nah hati-hati. Atau misalnya aslinya kerusakannya itu tidak parah, tapi kok nyerinya hebat banget. Nah, itu hati-hati. Gak ada orang pura-pura nyeri banget kan? Buat apa? Kalau ternyata dia koruptor gitu kemudian nyeri, nah boleh lah kita. Tapi kalau orang di rumah ibu, itu ya, sambil diobati juga berikanlah perhatian ya Pak Nyoman ya. Ya sekali-sekali boleh loh, bukan waktu pacaran aja pijet-pijet ya kan. Udah ayo Pak Nyoman didengar itu. Nah, berikan perhatian ya kan. Minum jangan cuman obat ditaruh begitu aja. Itu minum gitu. Sayang, diminum dulu dong obatnya. Minum nih, dibikinin teh hangat. Nah, itu penting loh ya, penting dalam selanjutnya ini dok, ada dari Obscuralus 182. Saya sering mengalami kecemasan saat menghadapi hal-hal baru atau pekerjaan yang merasa seperti berdebar, keringat dingin, dan cemas. Apakah ada cara mengatasi saat mengalaminya, dok? Gimana?
ini Jadi cemas, keringat dia dingin, mengalami berdebar. cemas, Mhm. keringat dingin, berdebar pada saat mengalami hal-hal baru, Hal-hal seperti baru. pekerjaan baru kayak Mhm. gitu. Apakah ada cara mengatasinya saat mengalaminya? Ya, jadi dia menanyakan cara mengatasi. Mhm. Berarti kan kita sudah terganggu, Mhm. ya kan? Ada Iya. juga kecemasan yang wajar kan? Mhm. Katakanlah ketemu pacar baru, Mhm. ya kan? Nervous Ya, biasa gitu kan. betul. Artinya ke tempat yang baru ya siapapun sebenarnya ada perasaan seperti itu. Mhm. Tetapi kalau itu keluhan sangat mengganggu ya kan, sampai berdebar ya kan, keringat dingin, mau pingsan Iya. rasanya ya kan. Wah, jangan-jangan malah nggak jadi masuk ke sana. Ya Iya, kan dan malah sebagainya. mikirin itu Ya. terus makin parah juga kan. Betul. Nah, yang pertama lakukan upaya-upaya mandiri. Nggak semua orang kecemasan langsung harus konsul, Mhm. nggak juga begitu. Ada upaya-upaya mandiri. Katakanlah misalnya menerima perasaan kita. Oke. Oh, saya berdebar nih, saya keringat dingin nih. Mungkin saya cemas. Saya cemas, saya khawatir akan ada sesuatu buruk ketika saya datang. Yaitu, kita mendeskripsikan. Berarti kita udah kayak menatap ke depan Ya, duluan jangan-jangan gitu ya, orang Dok, di dalam kemudian tidak menyukai saya. ya? Atau ternyata tidak ada yang saya kenal di dalam. Nah, jadi ada self talk di dalam diri kita. Apa sih? Mendeskripsikan hal itu sehingga lebih jelas. Dengan cara itu biasanya kecemasan mulai menurun. Biasanya ada dialog kan di dalam diri kita. Gak kenal juga orang di dalam gak apa-apa. Nah, mulai itu ada hal seperti itu. Atau kemudian grounding, ada namanya teknik grounding. Jadi ketika hal itu muncul, kadang-kadang kita makin menjauh dari diri kita. Iya. Nah, sekarang buka panca indera kita. Apa yang kita lihat waktu itu? Oh, nama warungnya ternyata begini nih. Wah, bagus juga warnanya. Kita dengar suaranya, jadi tutup matanya, dengar suara yang ada saat itu. Kayak ya kan? mengalihkan Raba. perhatian gitu. Nah, justru membuka semua panca indera kita. Bahwa kita memang betul hadir di sana. Sedangkan kecemasan kita sebetulnya bukan sesuatu yang nyata ada di situ. Ya Iya, kan? benar. Itu. Ngomong-ngomong untuk self talk ya, Dok ya? Ya. Itu tuh kadang untuk beberapa orang termasuk saya, kalau misalnya lagi self talk itu kadang yang itu kan kayak perang batin itu, Dok. Yang menang itu ya malah yang negatif itu, kayak pikiran, aduh ini Mbak ini kenapa ya, apa Mbak ini nggak suka, atau aduh kayaknya saya nggak diterima deh, kayaknya saya kurang ini deh, kayaknya saya nggak diterima di sini, udah deh kayaknya ya udah deh, kayaknya udah putus asa aja gitu. Malah justru itu yang menang. Betul. Gitu. Nah, itu dilatih tidak saat cemas muncul, di saat kita biasa kita latih diri kita, ya kan? Misalnya, orang yang berani itu bukan orang yang nggak pernah cemas, bukan orang yang nggak pernah takut, tetapi orang yang mempunyai ketakutannya dan mau menghadapinya. Nah, kayak gitu ya kan? Iya betul juga. Saya nggak yakin nih di dalam seperti itu, tapi kalau saya nggak coba, mana saya tahu. Iya, saya bener. boleh kok berjuang. Nah, gitu. Ya kan? Saya merasa cemas, ya kan? Tapi bukan berarti saya pencemas. Hanya saat ini saya merasa cemas. Nanti mungkin saya akan gembira, nanti mungkin saya akan sedih, dan sebagainya. Jadi perasaan kita itu temporer, ya kan? Sementara itu yang perlu kita lakukan. Tapi kalau usaha-usaha itu, upaya-upaya mandiri termasuk misalnya berolahraga, yoga, itu kurang membantu, nah itu lagi ada self talk yang baik. Ya, ada lagi? Iya, tidak ada satu pengobatan yang lebih alami daripada berobat itu sendiri. Iya kan, dimana apa yang lebih alami dari seseorang yang mengalami gangguan ingin memulihkan dirinya, mencari pertolongan, itu aja udah alami. Mau apa yang dilakukan itu juga alami. Jadi setelah itu kita konsulkan diri kita ke profesional kesehatan jiwa, bisa psikiater, bisa psikolog klinis ya, ataupun perawat jiwa. Ini selanjutnya ada dari Bud.Dil. Dok, saya didiagnosa PTSD oleh dokter penyakit dalam. Awalnya di 2018 oleh dokter umum diagnosanya GERD, anxiety, kolesterol, hipertensi, sakit dada kiri. Sekarang ini masih diresepin
alprazolam. Hmm. Nah, gimana tuh dok tanggapannya? Iya, iya. Wah, saya kan nggak meriksa ini ya. Jadi secara etika saya nggak boleh mengomentari terapi sejawat dokter yang lain yang sudah memeriksa. Ya kan, kecuali saya cenayang nih. Tetapi secara umum seperti ini ya. Nah itu menunjukkan, jadi ketika diperiksa dokter umum ternyata cukup banyak ya. Jadi memang ada gangguannya di situ ya, ada GERD, ada hipertensi, anxiety juga, ya, kolesterol. ada anxiety-nya, ada kolesterol. Semua itu sebenarnya berhubungan satu sama lain, ya kan? Mana yang mau diobati ya semuanya, ya kan? Anxiety sendiri bisa memperburuk kolesterol, ya kan? Bisa memperburuk hipertensi, bisa memperburuk GERD, ya. Ya tentu GERD sendiri makin kalau tidak lama tidak pulih, kemudian makin membuat diri kita cemas. Ya kan, kolesterol kalau nggak turun-turun malah Bisa bikin buat cemas juga. Jadi satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi perlu ditangani ya. Kalau misalnya kayak seperti Ibu Bun ini yang udah banyak banget ininya apa diagnosanya, sebaiknya yang mana duluan kita atasi dok? Berbarengan. Ya, perlu tim sebetulnya. Ya kan, dokter itu tidak maha tahu ya kan, siapapun yang ini di bidangnya apa, ya kan. Kalau tidak ada yang tidak ditangani, tentu itu akan yang lain tidak akan maksimal. Saya sering sekali kok menangani itu secara tim. Jadi saya psikiaternya menangani secara psikologis, ya kan, juga perlu mengetahui bagaimana penanganan secara fisik ya. Bekerja sama dengan dokter penyakit dalamnya dan sebagainya. Jadi bisa kayak gitu. Iya. Alprazolam itu obat yang baik sebetulnya ya kan, kalau kita gunakan dengan tepat, dengan indikasi yang baik. Jangan juga terlalu takut untuk hal itu. Asal ya pemberiannya dengan baik dan kita paham gitu loh. Tujuannya di mana, bekerjanya di mana dan sebagainya. Jangan nggak terima apa namanya? Penjelasan apa sih yang terjadi dalam dirinya, kemudian obat diberikan. Iya. Wah ini nih, so minum obat ini Langsung baik, minum kalau aja. nggak minum nggak, ya kan repot. Ini apa sebetulnya? Itu obat-obat yang mengatasi kecemasan. Tapi saya sendiri secara pribadi ya, karena dia tidak langsung berpengaruh pada serotonin, maka biasanya akan dibarengi oleh obat-obat yang lain yang berpengaruh pada serotonin atau norepinefrin. Seperti tadi, ya kan, bukan hanya dengan obat-obat yang mengatasi kecemasan secara instan saja, ya kan. Jadi biasanya ada opsi-opsi yang lain. Seperti tadi, ada juga misalnya obat-obat yang meningkatkan serotonin tadi juga fungsinya mengatasi nyeri. Bukankah itu sekalian, ya kan, daripada perlu banyak minum obat. Tapi kalau anxiety-nya tertangani, otomatis juga GERD-nya akan lebih baik, ya kan. Kolesterol akan lebih cepat turun, hipertensi apa betul ya kan, kadang-kadang saya juga apa namanya membimbing ya dokter umum, calon dokter umum. Kemudian hati-hati ketika kita cek tensi, orang sedang cemas tensinya meningkat, tapi hanya saat itu saja. Sedangkan namanya hipertensi itu biasanya seharian cenderung tensinya meningkat. Tapi kalau orang karena gangguan kecemasan hanya saat itu saja, berapa banyak coba di lingkungan sekitar kita takut untuk cek tensi. Ya itu kalau ya begitu dicek tinggi, bukan berarti hipertensi, tetapi itu dipicu oleh kecemasannya. Nah makanya seringkali ada istilah apa ya, white coat ya, anxiety. Jadi apa kita jadi cemas karena baru lihat jas putih dokternya aja tuh jadi udah cemas. Makanya saya jarang kan kalau di praktek. Saya praktek di klinik SMC itu apa, jas cuma digantung doang ya kan, nggak pernah saya pakai. Karena bajunya santuy banget ya dok ya. Iya, orang malah bingung, wah dokter ya. Iya, kenapa ya? Karena yang saya hadapi pasien-pasien dengan kecemasan lebih banyak. Jadi kalau ke dokter kan template-nya begitu kan, orang datang ke sana gambarnya tengkorak gitu. Iya. Enggak. Itu juga mungkin yang mempengaruhi orang-orang yang merasakan nyeri atau bahkan nyerinya sudah berlebihan banget, mereka nggak mau cek karena takut sama dokter dan diagnosanya itu ya dok ya. Karena iya, soalnya namanya vonis sih, saya divonis oleh dokter. Wah, kayak serem banget gitu. ya. Enggak Padahal lah.
nyeri tersebut bisa Kita baik juga, periksa, bisa kita gini temukan juga. problemnya, tapi kita jangan berhenti di sana. Iya. Tapi kemudian kita harus melanjutkan apa yang perlu kita lakukan untuk terapi. Itu yang lebih Oke. penting. Ada lagi nih pertanyaan nih. Ada lagi dok dari Apa Yani lagi Susan. nih? Dok, saya sering nyeri jari-jari. Kenapa ya dok? Waduh. Jawaban saya selalu sama ya. Bagus sekali kalau ya Yani Susan sudah merasakan nyerinya. Wah bagus nih. Sudah merasakan Iya, nyerinya, karena- artinya sensor nyeri kita berfungsi Iya dengan berfungsi, baik. jadi tahu. Berarti ada sesuatu nih di jari-jari kaki. Betul. Kita cari dulu yang terdekat. Di jari-jari kaki itu ada jaringan otot, ya, ada jaringan tulang, ada jaringan saraf. Yang mana? Nah, lebih baik konsultasi ke dokter umum nih. Apa kira-kira menjadi sumbernya? Tetapi kalau hal-hal itu kemudian tidak banyak menyebabkan, tidak bisa menjelaskan nyerinya, kita tanya diri sendiri, jangan-jangan faktor mental nih. Nah, Iya. ada yang nggak rasa kita nyaman nih di perasaan kita. Wajar kok, ya kan? Siapa Iya. sih yang nggak punya masalah? Semua orang Setiap pasti punya hari masalah. semasa kita hidup masalah. Barangkali ketika itu ada yang tidak bisa kita atasi dan kita membutuhkan pertolongan. Jadi perlu dikonsultasikan. Oke, ini selanjutnya. Oh, ada yang nanya. Hmm. Mungkin minta diulang dok. Mungkin untuk teman-teman my friend semua yang baru join. Psikosomatis itu apa ya? Wah. Ya, One mungkin more time ketinggalan dok. ya. Iya. Ya, psikosomatis itu singkatnya adalah gejala-gejala fisik yang kita alami tetapi berkaitan atau berhubungan, diperberat atau bisa juga sumbernya disebabkan oleh gangguan psikologis. Ya. Iya. Tapi lengkapnya nanti yang ketinggalan bisa nanti beberapa hari lagi lihat Akan tayang di YouTube ya. Ya, Di YouTube di Diskoria 88 dan podcast Spotify Spotify-nya. juga ada. Iya, kalau saya sih lebih suka di podcast Spotify. Datanya hemat, ya kan? Muka nggak kelihatan. Iya, suara aja bisa sambil kerja tuh. Iya, bisa bisa tuh colokin dan sebagainya. Benar-benar kan. Gitu. Ini ada lagi dok, Ada dari Ikomang 54, ibu saya tensinya tinggi. Apa itu psikosomatis ya? Nah, itu tadi yang kita bicarakan. Ya, bisa jadi atau bisa jadi memang hipertensi, ya kan? Jadi perlu diperiksa konsisten nggak dalam sekian hari itu memang tinggi atau hanya karena kecemasan sesaat dan Iya sebagainya. betul. Ya Sebaiknya kan? langsung dicek Iya, aja karena dulu. bahaya loh kalau ternyata tidak hipertensi. Jadi itu meningkat karena hanya kecemasan sesaat. Minum obat anti hipertensi nanti jauh turun gitu. Malah Justru nggak mengobati jadinya. nggak nyaman gitu. Oke, Hati-hati next ya. dari Nadia Vesasina. Dokter, bagaimana caranya mengatasi kecemasan dan perasaan takut saat hamil muda? Karena saya mengalami keguguran beberapa kali. Oke, Nadia ya. Wah, saya salut juga nih pada Nadia ya kan, terus berjuang walaupun berbagai macam kendala ya. Iya, Jadi betul banget. sebelumnya keguguran tapi terus berjuang ya. Dan syukur sekarang dianugerahi lagi. Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya ketika kita punya pengalaman buruk terhadap sesuatu, sebenarnya cukup manusiawi ya kalau Iya. kemudian kita cemas atau takut mengalami lagi. Iya. Akan terulang lagi ya. Tetapi kita harus paham juga dengan kita cemas, dengan kita takut, bukankah itu juga akan berdampak buruk nih buat kandungan, ya kan? Apalagi bisa nggak sih kalau misalnya orang lagi hamil itu mengalami nyeri? Bisa juga, tapi biasanya nyeri lebih banyak ketika sudah di paruh kedua ya. Oke. Jadi istilahnya trimester, jadi 3 bulan kedua atau 3 bulan ketiga lebih banyak. Tapi kalau ketika 3 bulan pertama itu biasanya lebih banyak mual. Nah itu lagi dipengaruhi oleh faktor psikologis, ya kan? Nah, kalau kita nggak nyaman ya, tidak menerima misalnya kehamilan kita, biasanya keluhannya berat, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan sekitar, Saya juga. ya kan? Seperti itu. Jadi gimana nih memulihkan luka batin? Bisa dibilang trauma nih kan, keguguran sekian kali dan sebagainya. Bukan soal ingatannya yang Harus diperbaiki, dilupakan. tetapi rasanya yang diedit. Bagaimana pengalaman buruk itu kita edit rasanya. Kelihatannya ibu ini Nadia perlu didampingi ya. Iya. Didampingi profesional kesehatan jiwa sehingga
bisa membantu juga dalam perawatan kehamilannya, apa yang mesti dilakukan dan sebagainya. Jangan sampai karena kecemasan berlebih semuanya nggak boleh. Iya, Ya kan, benar. semuanya nggak dilakukan dan sebagainya, itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Iya, lebih baik. Jadi perlu konsultasi. Ada berbagai macam terapi yang bisa dilakukan. Bisa lewat psikoterapi. Ya karena ini hamil, tentu kita agak menghindari juga kan obat-obat yang bisa mengganggu ke sana. Jadi bisa dengan psikoterapi, jadi talk terapi dengan bicara. Tapi ada loh tata caranya, bukan sekedar gosip dan sebagainya ya, bukan ngobrol biasa. Ada psikoterapi. Kalau saya di klinik SMC biasanya juga ada neurofeedback. Ya, jadi melatih gelombang otak kita. Jadi kalau kita cemas ya, itu namanya ada beberapa gelombang yang terganggu. Ya kan? Gelombang rileks kita itu terganggu misalnya. Kemampuan gelombang alfa kita buruk sehingga kita mudah cemas. Nah, itu bisa dilatih. Ya. Ataupun hal yang lain, misalnya hipnoterapi ya yang dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa. Itu ada teknik-teknik relaksasi juga yang bisa dilakukan. Jadi itu membutuhkan proses dan sebaiknya berkonsultasi ya pada profesional kesehatan jiwa yang ada di sekitar tempat tinggal. Ya. Seru banget ini. Banyak sekali komennya, tapi ya, kita udah lumayan banyak jawab pertanyaan si Dok. Ya, nanti kan akan ada topik-topik ya. Kita tiap Sabtu kita akan ada topik-topik baru yang nggak kalah seru sih Dok. Ya. Bakal tetap membahas ya, soal dari komen-komen apa yang banyak keluar, maka itu yang akan kita bahas. Ditunggu aja nanti episode. Yang kita lupakan adalah jadi acara Jadi Gini episode 4 ini dengan topik nyeri-nyeri badan ternyata psikosomatis ini disupport ya sepenuhnya oleh Mercy Pharma ya. White Division ya. Terima kasih Mercy Pharma. Kebetulan memang produk-produknya juga cukup banyak digunakan oleh dokter termasuk saya untuk mengatasi problem-problem ini. Itu termasuk nyeri juga ya Dok ya? Ya. Terima kasih. Nyeri-nyeri dan psikosomatis gitu ya. Jadi perlu banyak lah ya farmasi yang juga ikut ya mensupport edukasi ke masyarakat ya kan. Karena masih banyak banget nih orang-orang yang berpikiran bahwa sakit kayak gangguan mental itu bisa dinanti aja deh, disembuhin dengan sendirinya. Cukup dengan dinasehati, cukup berdoa, cukup dengan dikomentari, disindir-sindir gitu. Padahal enggak juga ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya Dok untuk my friends semuanya. Ya, my friends, jadi setelah ini juga akan ada recordednya ya, bisa disaksikan lagi sepenuhnya atau nanti ada juga di YouTube dan di podcast Spotify Diskoria 88. Bisa di search dari sekarang ya. Udah banyak ya Dok ya di YouTube-nya ada tayangan-tayangan yang sebelumnya sudah bisa tayang di situ. Juga ada. Iya, jadi asik banget nih kalau misalnya my friends bisa mengedukasi diri di era pandemi sekarang yang sekolah kita nggak bisa, jalan-jalan juga nggak bisa. Ada nih, lebih baik kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita yang membutuhkan juga bisa menerima manfaat ini. Betul. Kalau bisa nonton bareng sama orang tua supaya orang tua juga bisa tahu, ternyata itu. Iya, loh jangan-jangan orang tua yang mengalami psikosomatis. Jadi yang banyak mengalami nyeri-nyeri padahal psikosomatis ini justru orang tua. Karena dia tidak mampu mengkomunikasikan perasaan atau pemikirannya. Betul. Gitu. Jadi waktu juga udah deket nih. Iya, udah di penghujung waktu. Oke, kita ketemu lagi ya dengan Sabtu depan dengan topik yang berbeda, nggak kalah seru. Tetap masih di jam 7 malam ya Dok ya. Ya, Wita. Nanti, jam 7 malam Wita nanti disesuaikan di waktu masing-masing daerahnya. Oke, my friends. Kita tutup aja ya. Langsung aja say goodbye. Berguna. Kita say goodbye lah buat my friends. Tetap mantap jiwa raga ya. Tetap mantap jiwa, tetap mengedukasi. Dan jangan lupa malam minggu masih ada kesempatan kita nikmati guys. Hidup kita. Masih ada kesempatan jam 8 masih bisa jalan-jalan. Ketemu lagi mungkin next minggu depan sama Kak Laksmi ya Dok ya. Ya mungkin tapi kita nggak tahu juga nih belum ditentukan ya. Ditunggu aja update-annya di akun akun Instagramnya Dr. Rai di banyak juga kok edukasi dalam bentuk gambar dan sebagainya. Iya, berguna banget dan bisa juga di berteman baik juga bisa. Jadi teman-teman bisa tahu juga di sana apa yang akan dibahas minggu depan gitu. Oke, sekarang kita say goodbye ya buat teman-teman. My friends ya, mantap jiwa raga. Selamat malam.